Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Angin puting beliung merusak belasan rumah di Rawapitu, Tulang Bawang. Seorang preman menangis saat ditangkap karena terpergok memeras sopir truk di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Stok langka, harga cabai di Mesuji tembus Rp120.000 per kilogram. Terdakwa kasus kepemilikan 92 kg sabu-sabu bernama Sultan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu siang. Hakim menilai terdakwa tidak terbukti bersalah dan tidak pernah berkomunikasi dengan dua kurirnya bernama Hazif dan Danang Zakaria yang divonis hukuman mati pada persidangan sebelumnya. Hakim membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Bebaskan terdakwa oleh karena hukum dan dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua menuntut umum. 3. Memulihkan nama baik dan terdakwa dan kemampuan kedudukan hak serta martabat. 4. Atas putusan hakim tersebut, jaksa penuntut umum akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan majelis hakim kita langsung kasasi. Kasasi. Ya, oke. Bang, apa bang pertimbangan hakim? Pertimbangannya ini apa sih bang? Kok bisa sampai No comment. Kasih bang. Makasih bang. Sultan ditangkap polisi Polda Lampung saat menjalani penahanan di Rutan Surabaya, Jawa Timur pada September 2021. Sultan ditangkap hasil dari pengembangan penangkapan dua kurirnya yang ditugaskan mengambil 92 kg sabu-sabu di Sumatera Utara dan ditangkap di sebuah kamar kos di Raja Basa, Bandar Lampung. Kedua kurirnya mendapat upah Rp600 juta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tentang pengungkapan kasus-kasus narkotika dan obat-obat terlarang. Berbekal rekaman CCTV inilah, polisi menangkap pencuri ponsel di tempat usaha pembuatan mebel di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu siang. Tersangka bernama Rio Chandra, warga Jagabaya 3, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap di rumahnya 2 hari setelah mencuri 3 ponsel yang sedang diisi daya oleh korban. Pencurian terjadi saat korban sedang istirahat kerja. Dari hasil rekaman yang ada di CCTV, ciri-ciri pelaku, dari topi pelaku, bisa kita amankan. Pelakunya inisial R ya. Kalau untuk modusnya sendiri seperti apa sih, Dan? Modusnya tersangka ini pura-pura bertamu. Dia profesinya sebagai tukang rongsok ya. Tersangka merupakan seorang pemulung yang mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan biaya untuk membayar kamar kos dan persalinan istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Malingnya ngerongsok Pak, saya sambil Konsol. Terus? lagi nyari-nyari ngeliat ada HP. Ada HP. Ada berapa HP yang kamu ambil? 3. 3 unit HP? Iya. Itu orangnya memang lagi nggak ada atau gimana? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kamu ambil HP-nya? HP-nya kamu jual? Belum Pak. Belum sempat jual. Rencana buat apa duitnya? Buat bayar kontrakan sama lahiran.
Kamu kenapa besarnya? Ponsel curian yang belum dijualnya disita polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam tidak bisa mendampingi istri yang akan melahirkan anaknya karena harus menjalani penahanan di penjara. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Babila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Rabu siang memusnahkan barang bukti yang disita dari para penjahat selama 2022. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ribuan bungkus rokok ilegal, ratusan batang gading, kuku dan kulit satwa yang dilindungi, 1 kilogram sabu-sabu, puluhan kilogram ganja dan ribuan butir pil ekstasi. Gading rokok dihancurkan dengan gergaji besi. Rokok dibakar dan narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke cairan pembersih lantai dan digiling. Sampahnya kemudian dikubur agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Pemusnahan ini kita lakukan hari ini karena memang perkara-perkara yang sudah inkrah, sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kerusakan, barang bukti kita musnahkan. Terutama kita memang kalau di Lampung Selatan ini narkoba masih mendominasi, jadi kebanyakan kita memang perkara narkoba. Barang bukti seluruhnya disita oleh polisi Lampung Selatan. Sebagian besar merupakan barang yang akan diselundupkan dari Sumatera ke Pulau Jawa. Para tersangka kini ditahan di Rutan Kalianda, Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Penurunan angka kurang gizi kronis atau stunting pada anak masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Apalagi data dari Dinas Kesehatan Pesisir Barat masih ada sekitar 25 anak di sejumlah kecamatan yang mengalami stunting. Salah satu penyumbang angka stunting tertinggi adalah Kecamatan Karya Penggawa dengan 7 kasus. Rabu pagi, tim kesehatan dari Puskesmas menggelar edukasi dari rumah ke rumah, pentingnya menjaga gizi anak. Petugas mendatangi desa Menyancang dan Waisindi Induk memeriksa kesehatan bayi stunting. Tingginya angka stunting disebabkan faktor ekonomi serta minimnya pemahaman para orang tua. Ini kalau kita temukan dalam masih dini, itu insya Allah meskipun tidak 100% tapi mendekati normal. Tapi kalau terlambat ini yang bahaya sehingga bisa-bisa sampai dewasanya pun tingkat kecerdasannya jauh di bawah normal. Alhamdulillah kalau untuk penyuluhan kita rutin, ya. Yang pasti itu saat kita posyandu, itu yang pasti. Selain itu juga kita ada momen-momen tertentu, kita juga memberikan edukasi baik langsung ke individu maupun secara berkelompok. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.